Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Salam sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas diri kita, serta kesehatan terus meliputi tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, selamat hari Senin, selamat beraktivitas setelah liburan ya. Semoga semangat new normal ini bisa membangkitkan semangat kinerja kita ya. Ini seperti apa yang akan kita bahas hari ini tentang kekecewaan Jokowi terhadap para menterinya ya. Kenapa Jokowi kecewa dan kalau kita lihat raut wajahnya Pak Jokowi itu ketika menyampaikan ini sedikit memendam rasa amarah ya. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa guys untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling membangun. Silahkan komen-komen dengan komen yang bahasa yang baik karena itu mencerminkan diri kita ya guys ya. Guys, minggu kemarin Pak Jokowi sangat kecewa terhadap kinerja beberapa menteri atau sebagian besar dari menteri yang dia punyai ya. Di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju ini Jokowi menyampaikan ya sebagai contoh ini ya, di kesehatan, di bidang kesehatan ada dana 70 triliun lebih ya. Tapi yang diserap ya baru 1,5 sekian persen ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Terawan ya, sampai dana ini yang digunakan untuk rakyat yang mengatasi COVID-19 ini masih belum terserap ya. Ada lagi dari bansos ya, ini dari Kementerian Sosial, ini juga belum tersalurkan dengan cepat ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa ini bukan keadaan biasa, ini extraordinary ya. Jadi saya ngomong apa adanya, tidak ada progres yang signifikan, tidak ada ya. Ini marah Pak Jokowi ini ya. Jadi hati-hati, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD terakhir menyampaikan bahwa growth atau pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6-7,6% minus ya. Itu minusnya guys, 6-7,6% ya. Kalau mau minta perpu lagi saya buatkan perpu. Kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Luar biasa guys ya. Ini Pak Jokowi sudah jengkel ya. Karena apa? Dana sebagai contoh tadi kinerja Pak Terawan Agus Putranto ya, dari dana 70 sampai 75 triliun ini hanya terserap 1,53%. Ya, rakyat sudah menanti-nanti ini ya. Rakyat sudah menanti-nanti ya. Akhirnya Pak Jokowi ingin kalau memang harus dibubarkan lembaga-lembaga yang tidak penting akan dibubarkan ya. Bila perlu mereshuffle menteri ya. Kita paham ya, kita memahami ya, Pak Jokowi itu dapat serangan kanan kiri ya toh, dari atas dari bawah ya. Nah, Pak Jokowi ingin mempertaruhkan reputasi politiknya, asalkan itu untuk rakyat. Dan itu diperlukan para menteri, para pembantu yang kinerjanya extraordinary ya. Di zaman sekarang ini harusnya Indonesia juga belajar. Kalau memang menteri itu tidak sanggup untuk menjalankan kerjanya, lebih baik mengundurkan diri ya, biar diganti orang yang mumpuni, yang sanggup untuk menjalankan ini semua. Ini adalah jabatan Pak Jokowi yang terakhir menjadi presiden ya. Tentu beliau tidak ingin meninggalkan rekam jejak yang tidak baik
ya. Nah, ini perlu dibantu para menteri-menteri yang punya kinerja yang nyata, real, ya. Jangan buat gagah-gagahan aja ditunjuk jadi menteri. Acungi jempol orang para staf ahlinya Pak Jokowi, anak-anak muda ini yang merasa bahwa ada konflik kepentingan, mereka mau mundur, ya, mau mengundurkan diri. Harusnya yang lebih senior para menteri-menteri ini, kalau memang tidak sanggup ya mundur, ya, jangan membebani daripada kinerja Pak Jokowi, ya. Mudah-mudahan dengan pengarahan ini, ya, ada perubahan kinerja. Tapi kalau tidak bisa, kita berharap benar-benar Pak Jokowi melakukan reshuffle terhadap para menterinya yang kinerjanya di bawah standar, ya, karena ini merupakan kerja extraordinary, bukan kerja biasa-biasa saja, ya. Menghadapi masa pandemi ini, rakyat membutuhkan, ya, pertolongan daripada pemerintah. Pemerintah jangan lambat dalam bekerja, terutama para menteri-menteri tadi, ya. Ini merupakan teguran keras untuk para pembantu presiden supaya bisa bekerja dengan luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi serangan dari orang-orang yang tidak suka terhadap Jokowi lagi untuk menjatuhkan pemerintahan. Maka dari itu kita ingin supaya para menterinya jika memang tidak sanggup, silahkan mengundurkan diri, ya, biar diganti orang-orang yang mumpuni. Terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas diri kita, dan juga keselamatan meliputi Presiden kita Republik Indonesia Pak Jokowi. Anugerah yang daripada Tuhan meliputi rakyat Indonesia. Damai sejahtera, Indonesia tetangguh, Indonesia tetap sehat. Amin.